di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-12. Dalam salinan lama Rum 12, ayatnya yang ke-12. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12 dalam Alkitab terjemahan lama berkata sebagai berikut. Sambil bersukacita di dalam pengharapan, bersabar di dalam sengsara, dan bertekun di dalam doa. Terima kasih. Puji Tuhan. Salinan baru berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini adalah suratan dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma. Sebagaimana kita tahu akan kehidupan Paulus, dia telah menerima firman yang diwahyukan oleh Tuhan kepadanya, sebagaimana pengakuannya kepada jemaat yang ada di Galatia. Galati 1 ayat 11-12, aku maklumkan kepadamu hai saudara-saudara, aku tegaskan kepadamu hai saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan bukan pendapatan manusia, bukan ia itu kupelajari dari manusia, melainkan wahyu daripada Yesus Kristus. Meskipun tidak bisa disangkali bahwa Paulus pernah berguru pada guru besar Gamaliel namanya, tapi bukan itu yang dia sampaikan. Bukan apa yang dia terima dari manusia, dalam hal ini Gamaliel, tetapi yang dia beritakan adalah wahyu yang daripada Tuhan. Tentunya ada alasan sehingga Paulus harus berterus terang kepada jemaat yang ada di Galatia. Kenapa sampai dia harus berterus terang bahwa Injil yang dia beritakan bukan pendapatan manusia, bukan ia dipelajari dari manusia, melainkan wahyu daripada Yesus Kristus? Karena jemaat yang ada di Galatia pada waktu itu mulai berpaling kepada Injil yang diberitakan, Injil yang diwahyukan, kepada satu Injil yang berlainan. Dan kata Paulus, itu bukan Injil, melainkan ada orang yang mengharukan mereka, mau menyungsangkan, memutarbalikkan akan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang menyebabkan Paulus harus menyatakan tentang apa yang dia terima dari Tuhan. Kalau kita baca Galatia 1 ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu sebegitu lekas berpaling daripada dia. Kamu sebegitu lekas berpaling daripada dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang memanggil kamu dalam anugerah Kristus kepada suatu Injil yang berlainan. Yang memanggil kamu di dalam Kristus kepada satu Injil yang berlainan. Padahal yang lain itu bukannya Injil. Tetapi ada setengah orang yang mengharukan kamu. Ada setengah orang yang mengharukan jemaat yang ada di Galatia. Mereka mempengaruhi jemaat yang ada di Galatia. Dan yang hendak menyungsangkan Injil Kristus. Memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Karena ini memang tugas daripada kuasa kegelapan yang mau menyungsangkan firman Tuhan, memutarbalikkan firman Tuhan. Tujuannya untuk menyesatkan. Sebab itu akan muncul seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ada Kristus palsu, ada nabi palsu, dengan tujuan mereka melakukan perbuatan yang ganjil, perbuatan yang heran. Tujuannya menyesatkan. Kalau boleh orang yang terpilih, Matius 24 ayat yang ke-24. Karena beberapa Kristus palsu dan nabi palsu akan terbit. Beberapa Kristus palsu dan nabi palsu akan terbit, akan muncul. Serta mengadakan perbuatan yang ganjil sekali. Dan perbuatan yang heran. Tujuannya adalah supaya menyesatkan. Jikalau boleh orang yang terpilih itu disesatkan dengan perbuatan ganjil, dengan perbuatan yang heran. Jadi
Kristus palsu, nabi palsu yang akan muncul, disertai dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu memperhatikan akan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai seperti jemaat yang ada di Galatia. Akhirnya Paulus menegur, kamu sudah dimulai dengan roh, diakhiri dengan perihal duniawi. Dalam Galatia 3 ayatnya yang ketiga. Adakah kamu sebegitu bodoh? Adakah kamu sebegitu bodoh? Sedang kamu sudah mulai dengan roh. Sedang kamu sudah dimulai dengan roh. Sekarang kamu hendak menyudahkan atas peri duniawi. Hendak kamu menyudahkan dengan perihal duniawi. Dan ini juga datang tentunya kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara. Tuhan sudah memanggil kita, menarik kita dengan kuasa rohnya. Untuk itu kita tetap di dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, Paulus dengan pengajaran yang ia terima daripada Tuhan itu juga yang dia beritakan kepada jemaat yang ada di Roma. Sehingga dia berkata dalam ayat ini, sambil bersukacita di dalam pengharapan. Bersukacita dalam pengharapan. Apa yang kita harapkan Bapak Ibu Saudara? Yaitu janji. Kalau manusia, ada istilah sekarang PHP, pemberi harapan palsu. Tetapi Tuhan yang berjanji tidak seperti manusia yang berdusta, tidak seperti anak manusia yang bersesalan adanya. Masakan ia berfirman lalu tidak diadakannya? Masakan ia berfirman lalu tidak disampaikannya? Dalam Bilangan 23 ayat 19, dan sekali lagi, apa yang Tuhan janjikan itu pasti dia akan genapkan. Meskipun pada pemandangan manusia mustahil, kita perhatikan perjanjian Allah terhadap Ibrahim. Bahwa dia akan menjadi suatu bangsa yang besar. Tapi sampai pada usianya yang sudah kurang lebih 100 tahun, kandungan istrinya Sarah sudah mati. Janji itu juga belum datang. Tapi sekali lagi, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kita perhatikan dalam Roma pasal 4 mulai ayat yang ke-18. Karena tatkala Ibrahim sudah hilang pengharapan. Karena tatkala Ibrahim sudah hilang pengharapan, maka ia sudah harap juga dengan iman. tapi dengan iman dia harap juga kepada Tuhan. Yang ia menjadi bapa kepada beberapa banyak bangsa. Ia akan menjadi bapa kepada beberapa banyak bangsa. Sebagaimana yang difirmankan. Sebagaimana yang difirmankan Tuhan kepadanya. Bahwa demikianlah akan jadi banimu kelak. Dan dengan tiada lemah di dalam imannya. Tiada lemah di dalam imannya. Ia tampak dirinya sendiri seperti sudah mati. Dia anggap dirinya sudah mati. Karena umurnya sekira-kira 100 tahun. Karena sudah tua, kurang lebih 100 tahun. Dan kandungan Sarah pun sudah mati. Terus, tetapi sebab ingat akan perjanjian tapi Allah. dia ingat akan perjanjian Allah, itulah yang dia harapkan. Tiadalah ia bimbang dengan tiada iman. Tidak bimbang dan tidak ada iman. Melainkan ia makin dikuatkan oleh iman. Tapi justru dia semakin dikuatkan dengan iman. Dengan mempermuliakan Allah. Dengan mempermuliakan Allah. Dan sangat yakin. Sangat yakin bahwa Allah berkuasa menyampaikan barang yang dijanjikan. Allah berkuasa akan barang yang dijanjikan kepadanya. Sekali lagi, dalam pandangan manusia sudah mustahil. Tidak mungkin lagi istrinya akan memperoleh seorang anak karena kandungannya sudah mati. Dia juga sudah tua, kurang lebih 100 tahun. Tapi bagaimana imannya? Dia tetap mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. Karena ayat yang sering kita baca dan kita dengar, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Pernyataan seorang nabi, yaitu Nabi Yeremia dalam Yeremia 32 ayat yang ke-17. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Mustahil bagi kita manusia, tetapi bagi Tuhan tidak. Ayat yang ke-17.
17, ya Tuhan Tuhan, Ya Tuhan Tuhan, bahwasanya Engkau juga sudah menjadikan langit dan bumi Engkau Tuhan yang menjadikan langit dan bumi oleh maha kuasamu oleh maha kuasamu, dan oleh lenganmu yang terkedam. oleh lenganmu yang terkedam. Sesuatu pun tiada yang mustahil kepadamu. Sesuatu pun tidak ada yang mustahil kepadamu ya Tuhan. Jadi tidak ada perkara yang mustahil. Apa yang sudah Dia janjikan, itulah yang harus kita harapkan. Dan dengan iman kita harapkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tadi pernyataan manusia seorang nabi, tapi pernyataan Allah sendiri dalam ayat 27. Masakan ada perkara yang mustahil kepadaku? Ayat 27 Yeremia 32. Bahwa sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala manusia. Akulah Tuhan Allah segala manusia. Masakan ada perkara yang mustahil kepadamu? Masakan ada perkara yang mustahil kepadaku? Sekali lagi, mustahil kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Artinya tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Tuhan. Dan inilah yang perlu kita simak, seperti yang dialami dan dirasakan oleh Ibrahim, yang disebut sebagai bapa segala orang yang beriman. Sebab itu semua orang yang percaya disebut sebagai anak-anak Ibrahim. Galatia 3 ayatnya yang ke-7. Galatia 3:7. Sebab itu hendaklah kamu mengetahui Hendaklah kamu mengetahui bahwa segala orang yang beriman segala orang yang beriman itulah anak-anak Ibrahim. itulah anak-anak Ibrahim. Jadi orang yang beriman, orang yang percaya itu adalah anak-anak Ibrahim. Sehingga dia digelar bapa segala orang yang beriman. Roma 4 ayat yang ke-11. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan berjanji itu setia. Kembali Paulus suratkan kepada jemaat yang ada di Ibrani. Dalam Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-23. 23, maka biarlah kita berpegang tetap pada pengakuan harap kita dengan tiada menaruh bimbang, karena yang berjanji itu setia. Yang berjanji itu setia. Siapa yang berjanji? Tuhan. Dia setia. Saudara, sehingga diungkapkan dalam pasal 11 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, Ibrani. dari sebab iman juga Sarah sendiri sudah beroleh khasiat mengandung. Dari iman dia boleh memperoleh khasiat untuk mengandung yang tadinya kandungannya sudah mati. Walaupun sangat lanjut umurnya daripada masa mengandung. Oleh sebab ia yakin bahwa setialah ia yang sudah berjanji itu. Ada keyakinan dari Sarah meskipun kandungannya sudah mati, bahwa yang berjanji itu setia adanya. Dan kita tentunya mengharapkan apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita, seperti yang kita lakukan saat ini. Di dalam kita beribadah kepada Tuhan ada janji. Janji jasmani maupun janji rohani. Sehingga Paulus menyuratkan, dia ukur dengan keadaan. Orang berolahraga itu penting menurut medis untuk kebugaran tubuh, untuk kesehatan. Saya juga suka berolahraga, memang nyaman. Kalau cuma makan suplemen ya bagus, tapi kalau kita berolahraga luar biasa. Keringat keluar, lemak terbakar, nyaman. Tapi kalau diukur dengan firman Tuhan, jadi kalau ditakar dengan firman Tuhan, olahraga atau senam, latihan badani itu hanya sedikit saja gunanya. Tapi kalau dibandingkan dengan beribadah seperti saat ini, artinya kalau ada waktu untuk beribadah, meskipun waktu itu juga kita berolahraga, lebih baik kita beribadah. Kenapa? 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Ada perjanjian hidup. Yang ke-8, karena senam bagi tubuh itu sedikit saja. Senam, latihan badani atau olahraga itu sedikit saja gunanya, Tetapi ibadat itu berguna di dalam segala sesuatu. dibandingkan dengan ibadah yang berguna di dalam segala sesuatu. Sebab ada padanya perjanjian hidup yang
sekarang ini. Ada perjanjian hidup, bukan perjanjian mati. Perjanjian hidup sekarang Dan yang akan datang. dan yang akan datang. Saya boleh kategorikan perjanjian hidup sekarang adalah perjanjian jasmani. Kita masih hidup, saudara. Jasmani kita masih hidup. Dan perjanjian yang akan datang itulah perjanjian rohani. Kenapa saya katakan perjanjian hidup sekarang adalah perjanjian roh jasmani? Karena Keluaran 23:25 berbakti kepada Tuhan seperti yang kita lakukan saat ini. Roti makananmu diberkati, air minumanmu diberkati, segala penyakit dilalukan. Ini perjanjian Tuhan dan Tuhan tidak pernah dusta. Coba kita baca itu. 25. Maka hendaklah kamu berbuat bakti kepada Tuhan Allah. Hendaklah kamu berbuat bakti kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia pun akan memberkati rotimu dan airmu. Ia akan memberkati rotimu dan airmu. Dan segala penyakit akan kulalukan kelak dari antara kamu. Segala penyakit kulalukan dari antara kamu. Ini perjanjian Tuhan sekarang. Perjanjian jasmani dan perjanjian yang akan datang, yang saya sebut tadi perjanjian rohani, yaitu 1 Yahya pasal yang kedua ayatnya yang ke-25. Inilah perjanjian yang Ia sendiri sudah janjikan kepadamu, yaitu hidup yang kekal. 25. Inilah perjanjian yang Ia sendiri sudah janjikan kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Jadi inilah perjanjian yang Ia sendiri sudah janjikan kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Sekali lagi, ini perjanjian hidup yang dijanjikan oleh Tuhan. Itulah yang kita harapkan. Dan Tuhan tidak mungkin untuk berdusta. Dia mustahil untuk berdusta. Suratan Paulus kepada Titus dalam Titus 1 ayat yang kedua. Titus 1 ayatnya yang kedua. Dengan pengharapan akan hidup yang kekal. Dengan pengharapan akan hidup yang kekal. Yang sudah dijanjikan terlebih dahulu daripada zaman yang asali oleh Allah. Yang sudah dijanjikan terlebih dahulu daripada zaman yang asali oleh Allah. Yang mustahil bohong itu. Yang mustahil bohong. Manusia kadang-kala berdusta, tetapi Tuhan mustahil Dia untuk berdusta. Apa yang Dia janjikan, itu yang kita harapkan dan itu pasti akan terjadi. Demikian juga dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 18. Bagaimana Paulus katakan yang mustahil Allah untuk berdusta. 18. Supaya dengan sebab dua perkara yang tetap itu, yang di dalamnya mustahil bagi Allah berdusta. Mustahil Allah berdusta. Jadi kita lihat di sini ada dua perkara. Dikatakan supaya dengan sebab dua perkara yang tetap itu. Dua perkara itu kita perhatikan dalam ayat 14. Sambil berfirman dengan sesungguhnya aku akan memberkati engkau dengan sebesar-besar berkat. Kedua, dan memperbanyakkan engkau berganda-ganda. Janji Tuhan kepada Ibrahim yang mustahil untuk berdusta. Karena tidak ada dusta keluar daripada yang benar. Bukan ada judul film jangan ada dusta di antara kita. Tapi itu kita lihat dihubungkan dengan firman Tuhan 1 ayat 2 ayat 21. Tidak ada dusta yang keluar dari firman, yaitu Alkitab. Semua pasti akan digenapi. Ayat yang ke-21. Bukannya aku menulis kepadamu sebab kamu tidak mengetahui keadaan yang benar, melainkan sebab kamu mengetahui Dia. Sebab kamu mengetahui keadaan yang benar. Dan sebab tidak ada dusta yang keluar daripada keadaan yang benar. Tidak ada dusta yang keluar dari keadaan yang benar. Firman Tuhan ini benar. Dan tidak ada dusta yang keluar dari kebenaran firman Tuhan. Artinya kita perlu tunggu janji Tuhan. Memang perlu. Sebab itu bagian yang kedua, bersabar dalam sengsara. Sabar dalam kesesakan. Salinan baru. Kadang-kala kita diperhadapkan dengan kesesakan. Bahkan dalam keadaan tertutup jalan.
Tapi firman Tuhan datang mengingatkan kepada kita sekali lagi, bersabar di dalam sengsara. Sebab itu Yakobus mengungkapkan berbahagia kalau orang yang sabar di dalam menanggung pencobaan. Coba Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang sabar menanggung pencobaan. Berbahagialah orang yang sabar di dalam menanggung pencobaan. Karena sesudah ia tahan uji, ia akan menerima kelak mahkota hidup. Ia akan menerima mahkota hidup yang dijanjikan Allah kepada segala orang yang mengasihi Dia. Jadi kita lihat, kita perlu bersabar di dalam kesesakan, bersabar di dalam sengsara. Sehingga pada pasal selanjutnya masih dalam kitab Yakub, dia katakan tentang sabar dari para nabi-nabi, saudara, dan juga sabar Ayub. Dalam Yakub pasal yang ke-5 ayat 10 dan ayat yang ke-11 tentang kesabaran. Hai saudara-saudaraku, ambillah teladan kesusahan dan sabar segala nabi. Ambillah teladan dan kesusahan dan sabar segala nabi yang sudah bersabda dengan nama Tuhan. Ingatlah bahwa orang yang bersabar itu kita bilangkan berbahagia. Maka kamu telah mendengar akan sabar Ayub. Dan kamu sudah nampak kesudahan perbuatan Tuhan, bahwa sangatlah kasihan dan rahmat Tuhan adanya. Kita lihat sabar Ayub. Ayub kalau tidak sabar, dia tinggalkan Tuhan, dia tidak terima berkat yang Tuhan adakan di dalam kehidupannya. Tapi karena dia bersabar, saudara, selalu diingatkan bagaimana kehidupan Ayub. Sebab itu kitab Ayub berbicara tentang berkat melalui sengsara. Melalui sengsara Ayub dia kembali menerima berkat 2 kali ganda. Apa yang pernah ada yang lenyap, Tuhan ganti 2 kali ganda banyaknya. Ayub adalah orang yang kaya dan saleh dan tulus. Bayangkan dia, sudah orang paling kaya, saleh, tulus lagi. Kita perhatikan Ayub 1 ayat 1. Ayub 1 ayat yang pertama. Sebermula, maka dahulu ada di tanah Uz seorang laki-laki yang bernama Ayub. Maka orang itu tulus hatinya dan saleh. Lagi takut akan Allah. Dan dijauhkannya dirinya daripada jahat. Dijauhkan dirinya dari kejahatan. Kalau kita baca selanjutnya, dia adalah orang yang paling kaya di daerahnya, di negerinya. Tapi Tuhan izinkan kuasa kegelapan untuk mencobai dia, sehingga dia menjadi miskin. Dia merasakan kesesakan. Saudara, dari kaya lalu lenyap segala kekayaannya. Bukan cuma itu, sampai anak-anaknya semua mati, suatu hal yang luar biasa. Tapi apa kata Ayub? Ayub 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari dalam rahim ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya, dalam pengertian dia lahir, dia tidak bawa apa-apa. Dia akan kembali kepada Tuhan, tidak akan bawa apa-apa juga. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Segala puji bagi nama Tuhan. Di dalam kesesakan Ayub, dia masih bilang puji Tuhan. Tidak cukup hanya sampai di situ. Saudara, ujian yang datang kepada Ayub, sehingga Yakobus berkata, kamu lihat sabar Ayub. Karena setelah harta kekayaan anak-anaknya lenyap, kembali datang ujian. Berlaku pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Sudah miskin, sudah kere, penyakit lagi datang menggerogoti tubuhnya. Sampai-sampai istrinya bilang, masihkah engkau tulus di hadapan Allahmu? Hujat saja Ayub akan Tuhan Allahmu supaya engkau mati. Ayub bilang, perkataanmu seperti perkataan perempuan gila. Masakan kita menerima yang baik lalu yang jahat kita tidak terima? Ayub tidak berdosa dengan lidahnya. Itu karena kesabarannya di dalam menanggung pencobaan. Akhirnya apa yang terjadi?
Dia tahu segala sesuatu maksud Tuhan tidak ada yang dapat dibatalkan. Ayub 42 ayat yang kedua. Begitu juga dengan kehidupan kita. Asalkan kita sabar. Asalkan kita tidak tinggalkan Tuhan. Ayat yang kedua, kuketahuilah bahwa Engkau juga berkuasa atas semesta alam sekalian. Tuhan berkuasa atas semesta alam sekalian. Dan daripada segala maksudmu, dari segala maksud Tuhan, satu pun tiada yang dapat dibatalkan. Tidak ada yang dapat dibatalkan. Apa yang Dia firmankan itu pasti akan terjadi. Seperti yang terjadi mendunia saat ini dengan pandemi yang ada. Karena memang firman Tuhan. Dari 1/4 manusia dalam meterai yang keempat, ada 1/4 yang akan mati. Salah satu cara kematian adalah dengan balas sampah. Dan ini kita, saudara, aminkan firman Tuhan. Karena orang yang percaya akan mati juga. Tapi kematian bagi orang yang percaya bukan satu momok yang menakutkan. Justru berhenti dari segala kelelahannya. Dan ini tidak bisa, tidak jadi, memang akan jadi. Saudara, karena sudah difirmankan oleh Tuhan. Jadi kita perhatikan kita berada di meterai keempat sekarang, kuda kelabu. Pertarungan antara hitam dan putih. Pertarungan antara kejahatan dan kebaikan. Selain itu pertarungan pekabaran. Pekabaran akal-akal manusia. Matius 15, 8, 9. Tuhan Yesus berkata, sia-sialah kamu menyembah aku karena kamu mengajarkan hukum-hukum akal manusia. Pekabaran setan-setan, 1 Timotius 4 ayat 1-2. Akhir zaman beberapa orang akan gugur daripada iman sebab berpaling pada penguasa di udara dan kepada beberapa pengajaran setan-setan. Dan pengajaran yang ketiga, yaitu Galati 1 ayat 11-12 saya sentil tadi. Aku maklumkan kepadamu, hai saudara-saudara, Injil yang kuberitakan bukan pendapatan manusia, bukan ia itu kupelajari dari manusia, melainkan wahyu daripada Yesus Kristus. Ketiga pekabaran ini sementara bertarung. Karena ini pertarungan pekabaran. Sebab itu mari kita berpegang kepada pengajaran yang diwahyukan. Seperti yang disuratkan oleh Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-15. Jangan kita lepaskan apa yang kita sementara tekuni, yang kita istilahkan kabar pengantin Kristus atau Injil kerajaan atau kabar kesempurnaan. Apa itu kabar pengantin Kristus? Kabar yang membawa orang untuk menjadi pengantin Kristus. Apa itu Injil kerajaan? Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus, sementara mencari siapa-siapa yang akan menjadi permaisurinya. Kabar kesempurnaan apa? Kabar yang membawa orang sempurna roh, jiwa, dan tubuh sehingga menjadi sama dengan Bapa. Matius 5 ayat 48. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di sorga sempurna adanya perkataan Tuhan Yesus. Dan suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus 4 ayat yang ke-13. Sehingga kita menjadi orang yang akil balik, orang yang dewasa rohani, bukan kanak-kanak rohani. Tapi kita perlu menjadi dewasa rohani, menjadi orang yang akil balik dan bertambah-tambah sempurna sama dengan Kristus. Inilah Injil yang diwahyukan. Kita harus pegang. Coba kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu hai saudara-saudara, hai saudara-saudaraku, hendaklah kamu berdiri tetap, tidak goyah, serta memegang segala pengajaran yang sudah diajarkan kepadamu. Pengajaran yang diajarkan, yaitu diterima oleh Paulus dan dia beritakan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Baik dengan perkataan, baik dengan surat kami, baik lisan maupun tulisan. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu harus kita pegang. Kabar pengantin Kristus, Injil kerajaan atau kabar kesempurnaan. Dan bagian yang ketiga dalam pembacaan kita tadi. Jadi pertama, bersukacita di dalam pengharapan, bersabar di dalam sengsara atau sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Saudara, kita perlu berdoa dengan tekun.
Berdoa dengan bersungguh-sungguh, bukan hanya sekedar berdoa. Sebab itu doa yang sungguh-sungguh kadang-kala disertai dengan air mata. Yakub 5 ayat 16. Doa orang benar disertai dengan kesungguhan hati, besar kasihannya. Yakub 5 ayat 16. Yakub 5 ayat ke-16. Oleh sebab itu, hendaklah kamu masing-masing mengaku-akui dosamu di antara sesama sendiri dan mendoa-doakan sesama sendirimu supaya kamu selamat. Adapun doa orang yang benar dengan bersungguh-sungguh, Doa orang yang benar dengan bersungguh-sungguh hati itu besar kasihatnya. besar kasihatnya. Jadi doa yang disertai dengan air mata itu besar kasihatnya. Sehingga doa dapat merubah keputusan Tuhan. Hizkia Raja Yehuda dalam 2 Raja-Raja 20 diceritakan. Waktu itu dia sakit parah. Tuhan suruh Nabi Yeremia untuk menyampaikan pesan Tuhan. Pesannya, Hizkia, berwasiatlah engkau kepada isi istanamu, karena engkau akan mati dan tidak akan hidup lagi. Ini pesan Tuhan, bukan pesan dokter. Tapi apa tindakan dari Hizkia? Dia berdoa sambil menangis. Karena dengan kesungguhan hati, dia tidak menyampaikan kepada Nabi Yesaya, Yesaya doakan saya. Tapi tindakan spontanitasnya, dia menghadap ke sebelah dinding. Lalu dia berdoa sambil menangis. Belum lagi Nabi Yesaya keluar dari pintu gerbang. Maka datang firman Tuhan kepada Yesaya. Kembali engkau, katakan kepada Hizkia, sudah kudengar doamu, sudah kulihat air matamu. Maka Hizkia dapat bonus 15 tahun kalau kita baca dalam cerita itu. Doa yang disertai dengan air mata mengubah keputusan Tuhan. Betapa pentingnya doa itu. Demikian juga dengan orang-orang Niniwe. Saudara, Tuhan suruh Yunus menyampaikan nubuat bahwa 40 hari lagi Niniwe akan dibongkar balik oleh Tuhan. Lalu apa tindakan raja, bahkan tindakan rakyat, bahkan binatang diikut sertakan untuk berpuasa. Jadi orang-orang Niniwe mulai raja. Nah, berpuasa pada waktu itu mereka harus pakai kain karung. Ada debu, saudara. Karena menyadari bahwa manusia itu tidak ada apa-apa. Manusia hanya debu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melihat tindakan dari orang-orang Niniwe, bahkan raja, kalau kita perhatikan dalam Yunus 2. Ayatnya yang keempat mulai, maka mulailah Yunus berjalan keliling dalam negeri itu 1 hari lamanya, sambil berseru katanya, bahwa lagi 40 hari maka Niniwe akan dibongkar balik. Maka percayalah orang Niniwe itu akan Allah. Lalu diserentakkannya suatu hari puasa. Dan mereka itu berpakaikan kain karung daripada besar dan kecil. Hatta setelah sampai firman itu kepada Raja Niniwe, maka berbangkitlah ia dari atas singgasana, ditanggalkannya pakaian kerajaannya, dan dikenakannya kain karung pada tubuhnya, lalu duduklah Baginda dalam abu. Maka disuruh Baginda orang berseru-seru dan mengatakan di Niniwe dengan titah raja dan segala orang besar-besar bunyinya, baiklah manusia atau binatang, baik lembu atau kambing, jangan diberi makan apa-apa, jangan dihentar ke tanah rumput atau diberi minum, melainkan hendaklah manusia dan binatang pun berpakaikan kain karung. Dan hendaklah orang berseru-seru kepada Tuhan dengan sekuat-kuatnya. Dan hendaklah masing-masing bertobat daripada jalannya yang jahat dan daripada aniaya yang pada tangannya. Diserentakkan berpuasa. Akhirnya doa dan puasa
raja, rakyat, bahkan binatang diikut sertakan, mengubah apa yang telah dinubuatkan oleh Yunus. Pesan Tuhan, Niniwe akan dibongkar balik, tidak jadi karena doa dan puasa. Jadi kita lihat, bertekun di dalam doa, karena itu merupakan salah satu kehendak Allah. Kehendak Allah itu satu paket di dalam 1 Tesalonika 5, 16, 17, 18. Bersukacita, bertekun di dalam doa, dan mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Jadi 3 ini merupakan kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Coba kita baca. Ayat yang ke-16. Hendaklah kamu bersukacita senantiasa. Hendaklah kamu bersukacita senantiasa. Dan berdoa dengan tiada berkeputusan. Berdoa dengan tiada berkeputusan. Dan ucapkanlah syukur dalam segala sesuatu. Ucapkanlah syukur di dalam segala sesuatu. Karena inilah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus kepada kamu. Jadi inilah 3 hal, inilah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi Bapak, Ibu, saya dan saudara. Bersukacita, berdoa senantiasa, mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Sekali lagi, inilah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus di dalam kehidupan kita. Untuk itu, firman Tuhan datang mengingatkan kepada kita sekali lagi, bersukacita dalam pengharapan, bersabar di dalam sengsara atau kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita sempurnakan ibadah kita pada pagi hari ini. Tak tersembunyi kuasa Allah orang lain, Tuhan tolong saya juga. Tak tersembunyi kuasa